Di balik sebuah nama besar, selalu ada ekosistem yang bekerja tanpa henti. Selamat datang di The Brain Behind the Brand. Kita mulai dari sini, melihat bagaimana strategi komunikasi diracik, didukung fasilitas kolaborasi yang memancing kreativitas. Interaksi tatap muka membangun koneksi emosional yang kuat, sementara arsitektur gedung TP Rahmat yang megah mempresentasikan identitas brand yang kokoh dan terbuka. Didukung fondasi riset dan lingkungan asri, inilah sinergi fisik dan digital program studi ilmu komunikasi di Universitas Paramadina. Mari kita temui aktor utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSI semuanya, selamat datang di podcast Company Tour bersama saya Muhammad Akmal dengan NIM 44240005. Kali ini saya berada di Universitas Paramadina yang berada di Cipayung, Jakarta Timur. Hari ini saya akan bercerita, akan berkeliling mengajak kalian di kampus ini. Sebelum itu, kita akan berkenalan kepada narasumber hari ini, kepada Bapak Dr. Faris Budiman Anas, MSI. Selamat siang, Bapak. Ya, salam kenal. Ya, selamat siang. Bapak, hari ini saya mau tanya-tanya nih, perihal kampus Universitas Paramadina. Pertanyaan pertama, sejauh ini bagaimana mekanisme penyebaran informasi Bapak dari prodi ke mahasiswa? Oke, baik. Untuk penyebaran informasi ada beberapa jalur ya. Yang pertama bisa dari grup WhatsApp. Jadi setiap angkatan itu ada grup angkatannya gitu. Jadi kalau misalnya ada update informasi tercepat, biasanya kita kirim ke grup WhatsApp angkatan. Itu really fast, sangat cepat gitu. Atau yang kedua, prodi juga punya mading digital, kayak semacam website gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi penting, ya diupload di sana seperti itu. Yang ketiga mungkin anak-anak kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, biasanya dia datang ke prodi atau ke UPPS secara offline ya. Di situ nanti ada administrasi, ada tim admin yang melayani ya, mereka bisa gali informasi lebih dalam seperti itu. Benar sekali, kanal digital seperti WhatsApp memang mempercepat informasi, namun interaksi langsung di ruang kelas seperti inilah yang tetap tak tergantikan. Disinilah The Brain sesungguhnya bekerja. Diskusi tatap muka yang mendalam, memantangkan strategi komunikasi sebelum akhirnya disebarkan ke dunia digital. Baik Bapak, dari beberapa media tersebut tadi ada media WhatsApp, media mading, dan admin. Yang menjadi andalan kampus Paramadina khususnya prodi ilmu komunikasi itu media apa Bapak? Sebenarnya nggak ada yang bisa dibilang andalan ya. Tiga-tiganya kita jalanin secara maksimal seperti itu karena jatuhnya saling backup gitu. Kalau misalnya di mading lambat ya grup WhatsApp. Kalau di grup WhatsApp ternyata kurang efektif ya di mading gitu ya. Jadi menurut aku nggak ada yang mana yang lebih diandalkan gitu, tapi harus bisa bersinergi tiga-tiganya gitu. Dan ekosistem intelektual ini disempurnakan oleh lingkungan fisik yang mendukung. Ruang terbuka hijau di tengah kokohnya arsitektur gedung TP Rahmat memberikan napas segar bagi kreativitas. Lorong-lorong yang tenang bukan hanya penghubung antar kelas, tetapi juga ruang refleksi, karena ide besar seringkali lahir bukan saat kita sibuk bersuara, tetapi saat kita tenang mengamati. Setiap dalam mengelola kampus itu kan kita harus mengelola ribuan mahasiswa ya. Nah, itu kendala apa aja sih Pak yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya adalah mungkin ada beberapa mahasiswa yang mereka itu orangnya nggak kepoan atau misalnya nggak coba untuk aktif mencari informasi. Dia nggak tanya ke temennya, dia nggak coba keep update dengan informasi terbaru. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini ketinggalan informasi nih gitu. Sesimpel bahkan mungkin jadwal UAS, jadwal upload UTS, jadwal upload UAS, deadline kadang mereka lupa juga gitu ya. Jadi kadang saya menemukan ada mahasiswa yang mereka nggak upload hasil UAS, nggak disubmit.
Pas ditanya kenapa ya, karena mereka nggak tahu deadline-nya, itu kan bahaya gitu ya, nah kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya cara mengontrolnya adalah ya sebenarnya kita sebagai dosen perlu proaktif juga ya. Kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, kita cari tahu siapa nih yang belum update, kenapa belum update gitu ya. Kita cari tahu alasannya gitu. Kalau memang belum update ya kita kasih tahu ya ke anaknya supaya agar mereka lebih aktif ya untuk menggali informasi gitu. Ya seperti itu. Tidak ada satu pilar yang lebih hebat dari yang lain. Gedung fisik, galeri investasi, hingga portal digital, semuanya berkolaborasi membentuk satu nama besar Universitas Paramadina, tempat di mana fisik dan digital bukan lagi dua dunia yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Berikutnya, apa pendekatan yang dilakukan oleh Prodi untuk menjalin kedekatan dengan pihak luar, khususnya alumni dan mitra, Bapak? Ya kita ada asosiasi atau grup alumni gitu ya, di WhatsApp ada gitu. Jadi ada semacam organisasinya untuk alumni ya. Jadi kalau misalnya ada informasi penting atau ada kegiatan penting ya kita informasikan di sana gitu. Dan setiap tahun memang ilmu komunikasi punya program-program yang dirancang agar alumni bisa datang gitu ya. Jadi alumni-alumni yang udah kerja, yang udah punya usaha misalnya, yang mereka bisa saling berbagi pengalaman kepada mahasiswa baru atau mahasiswa yang masih kuliah di Paramadina, kayak gitu. Teknologi informasi sudah tersedia, namun faktor manusia tetap jadi penentu. Gadget di tangan tidak menjamin informasi terserap jika rasa ingin tahu tidak dinyalakan. Disinilah peran lingkungan bekerja, taman diskusi, dan ruang santai bukan sekedar tempat istirahat, tetapi tempat informasi mengalir secara organik antar mahasiswa. Obrolan santai di kantin BCA sering menjadi penyelamat bagi mereka yang terlewat informasi formal. Peer-to-peer communication menjadi jaring pengaman lapis pertama. Dan ketika jaring itu lolos, dosen di Universitas Paramadina hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai orang tua asuh yang proaktif. Mereka memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal di belakang. Kepedulian ini selaras dengan nilai-nilai yang tertanam di setiap sudut kampus, dari galeri investasi hingga gedung Nurholis Majid. Semangatnya adalah memberdayakan dan saling menjaga. Pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Sosok yang ingin dihasilkan Paramadina lewat Prodi Ilmu Komunikasi, Bapak, lewat? Oke. Kalau kita bicara ilmu komunikasi ini kan perubahannya sangat cepat ya, dan sangat dinamis gitu ya. Nah, kita tuh pengen menghasilkan alumni-alumni yang dia mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan gitu. Baik dari sisi ilmu komunikasi, teknologi komunikasi, ya, media. Mereka adaptif dan cepat gitu. Karena pada dasarnya orang yang berhasil itu bukan orang yang pinter banget gitu, bukan orang yang kerja keras banget ya, tapi orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Sebenarnya itu menurut aku, menurut kita ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Bapak terima kasih. Ya, sama-sama. Telah berada di podcast kami. Itu dia podcast Company Tour Universitas Paramadina bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan dari alumni adalah peta menuju dunia kerja. Namun, peta saja tidak cukup tanpa skill teknis yang mumpuni. Di laboratorium inilah pengalaman para alumni diterjemahkan menjadi praktek yang nyata. Simulasi proyek, bedah kasus, hingga presentasi strategi. Mahasiswa tidak hanya diajar untuk tahu, tetapi dilatih untuk mampu. Sinergi antara insight alumni dan fasilitas laboratorium yang lengkap menciptakan lulusan yang tidak kaget saat terjun ke industri. Mereka siap secara mental maupun secara digital.
Inilah program studi ilmu komunikasi Universitas Paramadina, tempat lahirnya The Brain, para pemikir adaptif di balik brand masa depan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.